Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektio Merian M, NIM 20060114 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan ke-15 mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan ini, saya akan mempresentasikan tentang teori Myrdal mengenai dampak balik. Teori Myrdal mengenai dampak balik. Profesor Gunnar Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab akibat sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik cenderung memperbesar dan dampak sebar cenderung mengecil. Secara akumulatif, kecenderungan ini semakin memburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang. Tesis Myrdal. Profesor Myrdal mendefinisikan dampak balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini, ia memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab akibat sirkuler antara faktor-faktor baik non-ekonomi maupun ekonomi. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang. Di bawah ini akan kita telaah lebih dahulu kekuatan-kekuatan utama penyebab timbulnya gejala ini di tingkat nasional dan kemudian di tingkat internasional. Yang pertama yaitu ketimpangan regional. Asal ketidaksamarataan regional dalam suatu negara terbelakang pada dasar non-ekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terputus di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Dampak balik migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan. Berikutnya, Myrdal menelaah dampak balik migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan di wilayah terbelakang. Daerah dan wilayah-wilayah tempat kegiatan ekonomi berkembang akan menarik orang-orang muda dan aktif dari berbagai bagian lain negara bersangkutan. Ini cenderung akan menguntungkan wilayah berkembang tersebut dan menekan kegiatan ekonomi wilayah terbelakang tempat asal buruh tersebut. Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Wilayah maju permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Demikian pula perdagangan akan cenderung menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah yang kurang maju. Perdagangan industri di wilayah pertama dapat menghancurkan industri yang ada di wilayah terbelakang dan wilayah yang lebih miskin, tetapi lebih miskin menjadi wilayah yang agraris. Dampak sebar. Mengenai dampak sebar, Myrdal menulis yaitu akan tetapi berbeda dengan dampak balik. Ada juga dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal
dari sentra ekspansi ekonomi ke wilayah lainnya. Biasanya, keseluruhan wilayah di sekitar sentra-sentra perkembangan akan memperoleh keuntungan dari peningkatan pasar produk-produk pertanian dan bersamaan dengan itu terangsang ke arah kemajuan teknik. Dampak sebar yang mengalir dari suatu sentra pembangunan industri ke tempat wilayah lainnya sebagai akibat meningkatnya permintaan terhadap produk-produk mereka atau karena sebab-sebab lainnya, merembes ke dalam proses sosial yang sedang menggumpal itu melalui sebab akibat sirkular. Dampak balik versus dampak sebar. Akan tetapi, dampak balik dan dampak sebar tidak mungkin berjalan seimbang. Dengan demikian, sekali suatu negara berhasil mencapai tingkat pembangunan yang tinggi, pembangunan ekonomi akan menjadi suatu proses yang berjalan otomatis. Sebaliknya, sebab utama keterbelakangan negara terbelakang terletak pada lemahnya dampak sebar dan kuatnya dampak balik. Sehingga di dalam proses yang semakin menggumpal itu, kemiskinan adalah penyebab yang berasal dari dirinya sendiri. Peranan pemerintah. Kebijakan nasional di negara miskin cenderung memperburuk ketimpangan regional. Pemerintah negara terbelakang harus menerapkan kebijakan yang bersifat adil guna memperlemah dampak balik dan memperkuat dampak sebar. Semakin efektif suatu negara nasional menjadi negara kesejahteraan, semakin kuat dorongan dan kapasitas untuk menandingi kekuatan pasar yang cenderung mengakibatkan ketimpangan regional tersebut. Dan ini sekali lagi akan memacu pembangunan ekonomi negara dan seterusnya melalui proses sebab akibat sirkuler. Kedua yaitu ketimpangan internasional. Menurut Maydral, perdagangan internasional mungkin mempunyai dampak surut yang kuat pada negara terbelakang. Perdagangan secara bebas antara dua negara di mana yang satu negara industri dan yang lainnya negara terbelakang akan memperkaya negara yang disebutkan pertama tersebut atau negara maju tersebut dan mempermiskin negara yang terbelakang. Perpindahan modal. Perpindahan modal juga gagal menghapuskan ketimpangan internasional karena negara maju lebih menjanjikan keuntungan dan menjamin bagi para investor, maka modal akan semakin menjauhkan diri dari negara terbelakang. Modal yang mengalir ke negara terbelakang yang terjajah sebagian besar diarahkan pada produksi primer untuk ekspor. Dengan demikian, perdagangan dan perpindahan modal secara bebas yang telah menghasilkan kemajuan ekonomi bagi negara maju ternyata menghasilkan dampak balik yang pahit bagi negara terbelakang di seluruh dunia. Masuk ke penilaian kritis. Tesis Maydral memperlihatkan suatu teori yang lain sama sekali berbeda dari teori keterbelakangan lainnya. Dengan bagus, dia menggabungkan kekuatan internasional dan nasional yang cenderung membawa negara terbelakang tetap berada pada proses kumulatif di mana kemiskinan menjadi penyebab dari dirinya sendiri. Akibatnya, terciptanya suatu jurang dalam antara ekspor dan impor negara terbelakang yang kemudian membuat pembangunan ekonomi menjadi suatu mahal dan lama. Bukti empiris telah menunjukkan bahwa tesis Maydral telah terbukti kebenarannya. Sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.